Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah yang telah membuka kitabnya dengan lafaz alhamdu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Dan segala puji juga hanya milik Allah yang telah memulai proses penciptaan makhluknya dengan lafaz alhamdu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dzulumat wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Shalawat dan salam tak lupa kita sanjungkan ke hambaan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah dan malaikat pun bersalawat kepada beliau. Dalam Al-Quran dijelaskan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Dan surga dan segala kenikmatannya itu diperuntukkan oleh orang yang senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al jannatu wa naimuha sa'dul lima yusolli wa yusalim wa yubarik alaihi. Sahabat ngopi, ngobrol perkara ilmu. Kali ini kita akan membahas sebuah tema, sebuah topik yang sangat menarik sekali, yakni adakah Nabi setelah Nabi Muhammad? Adakah Nabi baru setelah Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir dan tidak ada Nabi setelahnya? Ataukah ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad? Lalu jika seandainya ada Nabi, apa yang harus kita lakukan? Jika Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, lalu ada yang mengaku sebagai Nabi, apa yang harus kita perbuat? Kali ini akan kami jelaskan secara real, secara rinci, beserta dalil-dalilnya. Tonton terus video kami, jangan lupa like, komen, subscribe channel ini. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un aw kasaybin minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barqa yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Pada umumnya, seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dunia beriktikad bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Tapi akhir-akhir ini, zaman-zaman sekarang ini, banyak sekali orang yang mengangkat dirinya sebagai seorang Nabi, orang yang mengangkat dirinya sebagai seorang Rasul. Bagaimana Islam memandang itu? Kalau kita lihat, bukan cuma zaman sekarang, zaman Nabi pun sudah ada 3 orang yang mengangkat dirinya sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul. Yang pertama, Al-Aswad Al-Insi dari Yaman, dia mengangkat dirinya sebagai Nabi dan Rasul. Yang kedua, Musailamah Al-Kadzab dari Yamamah, yang juga mengangkat dirinya seorang Nabi dan Rasul. Yang ketiga, Tulaihah Al-Aswadi, yang berasal dari Bani Aswad, dia juga mengangkat dirinya sebagai Nabi dan Rasul. Setelah itu, zaman berganti, periode berganti, ada lagi yang sangat terkenal sekali yang mendakwahkan dirinya juga sebagai Nabi dan Rasul, yakni Mirza Ghulam Ahmad dari India, dari Qadian, yang membuat paham Ahmadiyah. Setelah itu mungkin akan banyak sekali, akan banyak lagi orang-orang yang akan mengangkat dirinya sebagai seorang Nabi dan sebagai seorang Rasul. Jangankan tingkat dunia, di Indonesia pun banyak sekali yang mendakwahkan dirinya sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul. Ada yang mengatakan dirinya sebagai Nabi, ada yang mengatakan dirinya sebagai Isa, bahkan ada yang mengatakan dirinya sebagai Malaikat Jibril. Sahabat ngopi, ngobrol perkara ilmu. Lalu bagaimana kasus ini kalau kita lihat dalam sudut pandang Islam? Yang pertama, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah beriktikad, berkeyakinan, yang pertama mereka harus berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Yang kedua, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah syariat akhir zaman. Tidak ada lagi syariat setelah syariat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, orang yang mendakwahkan dirinya sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul, dia keluar dari Islam, dia kafir. Karena pendapatnya berbeda, bertentangan dengan Al-Quran dan dengan hadis-hadis Nabi yang sahih. Dalil pertama, bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman, Nabi akhir, tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Yang pertama dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 40.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka Muhammadun abba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Nabi Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang di antara kamu, akan tetapi dia seorang rasul dan nabi akhir, khataman nabiyyin, dan dia adalah nabi yang terakhir. Nah, di sini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ahzab bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi akhir, khataman nabiyyin. Dalam semua kitab tafsir dijelaskan bahwa tidak ada lagi nabi setelah beliau. Ajaran beliau adalah ajaran akhir dan beliau adalah nabi akhir zaman. Yang kedua, dijelaskan dalam sebuah kitab hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, Kazzabun wa rajjaluna sab'atan wa isruna minhum arba'un niswa wa ini khatimun nabiyyina la nabiyya ba'di. Bahwa nanti akan ada 27 dajjal, 27 para pendusta yang akan mengaku dirinya sebagai seorang nabi dan mengaku dirinya sebagai seorang rasul. 4 di antara 27 ini adalah seorang wanita. Wa inni khatimun nabiyyin, dan aku, kata Nabi Muhammad, khatimun nabiyyin, adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Ini dalil kedua bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi akhir, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Dalil yang ketiga dijelaskan dalam Al-Quran. Qul ya ayuhan nas ini Rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai manusia, ya ayuhan nas, hai manusia yang banyak, ini Rasulullahi ilaikum, aku diutus oleh Allah untuk kalian, jami'a, seluruhnya. Ini maknanya jami'ah dijelaskan dalam beberapa kitab tafsir, yakni bermakna bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi untuk semua manusia. Ketika dia diutus sampai akhir zaman, nabi yang membawa risalah seluruhnya adalah Nabi Muhammad SAW. Sahabat ngopi, kali ini kita akan menerangkan sedikit mengapa mereka mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Apakah mereka tidak percaya dengan dalil Al-Quran tadi yang telah saya sampaikan, dalil hadis tadi yang telah saya sampaikan? Lalu kenapa mereka mengaku memfatwakan dirinya sebagai seorang nabi, memfatwakan dirinya sebagai seorang rasul? Kita akan membahas salah seorang dari antara mereka, yakni Mirza Ghulam Ahmad. Saya membahas nama beliau karena orang ini cukup terkenal. Seluruh dunia ada pengikutnya, di seluruh dunia ada jamaahnya. Apa alasan dia mengaku sebagai seorang nabi? Ternyata yang pertama, dia mengaku dirinya sebagai seorang nabi, dia memakai dalil Al-Quran. Dia memakai ayat dari Al-Quran, yakni surat As-Saff ayat 6. Akan saya bacakan suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israil ini Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi dia mengaku dirinya sebagai seorang nabi, dia mengaku dirinya sebagai seorang rasul. Dia mengambil perkataan Nabi Isa. Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, kelak setelahku akan ada seorang nabi yang bernama Ahmad. Nah, dalil inilah yang menganggap bahwa dialah yang dimaksud dengan Ahmad itu. Ahmad yang dikatakan Nabi Isa itu adalah Mirza Ghulam Ahmad. Di sini sedikit saya komentari, jika Mirza Ghulam Ahmad mengaku dirinya sebagai nabi, karena dalil itu ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, kata Nabi Isa, nanti akan ada nabi setelahku yang namanya Ahmad. Saya rasa tidak relevan, sangat tidak relevan sekali kalau dia mengaku dirinya sebagai Ahmad dengan memakai dalil itu. Karena Nabi Isa mengatakan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, setelahku akan ada nabi yang bernama Ahmad, bukan Mirza Ghulam Ahmad. Kata-katanya Ahmad. Kalau setiap orang bernama Ahmad boleh menjadi nabi, akan banyak sekali nabi-nabi yang bernama Ahmad di dunia ini. Yang bernama Ahmad di dunia ini bukan hanya Mirza Ghulam Ahmad, tetapi banyak sekali, ribuan, mungkin jutaan orang yang bernama Ahmad, yang namanya sama dengan Ahmad. Ini tidak bisa dijadikan dalil mengangkat diri sebagai seorang nabi dengan Isa menyebutkan Ahmad. Seluruh ulama tafsir, ulama ahli tafsir mengatakan Ahmad yang dikatakan Isa ini adalah Muhammad. Karena nama Nabi Muhammad itu ada 5. Nabi Muhammad itu disebut dengan Muhammad, disebut dengan Ahmad, disebut dengan Mahi, dan lain sebagainya. Makanya ini dijelaskan Nabi Muhammad itu adalah Ahmad. Ahmad itu adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua,
Mirza Ghulam Ahmad dan pengikutnya menganggap masih ada nabi setelah beliau dengan dalil tadi Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Kata khataman nabiyyin itu bermakna cincin. Jadi khataman nabiyyin itu adalah Nabi Muhammad adalah cincinnya para nabi. Kalau kita teliti dalam kamus besar bahasa Arab, memang kata khatam itu memiliki banyak makna. Bisa diartikan akhir, nabi paling akhir. Bisa diartikan cincin. Bisa juga diartikan menutup. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati mereka. Bisa juga diartikan kata khatam ini adalah yang paling akhir. Ya Allah biha husnil khatimah ada khatam, akhirnya baik. Lalu apakah relevan jika kata khataman nabiyyin diartikan cincin para nabi? Ternyata khataman nabiyyin itu tidak relevan, tidak cocok jika diartikan sebagai cincin para nabi. Khataman nabiyyin lebih relevan, lebih cocok jika diartikan adalah nabi paling akhir. Nabi Muhammad adalah nabi paling akhir, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Wallahu alam. Nah, sahabat ngopi, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita semua sebagai umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman dan umat yang memegang syariat akhir zaman. Nasihat saya, jika ada orang yang menganggap dirinya sebagai seorang nabi, jangan diikuti. Jauhilah. Karena dia adalah dajjal, dia adalah pendusta. Orang yang mengaku dirinya sebagai seorang nabi, dia keluar dari Islam, dia kafir, murtad. Nauzubillah min dzalik. Sekian sahabat ngopi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.